Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama aku Amadea Salsabila Putri Ferdiansyah dengan NIM 607012400063 dan di sini aku akan memulai video presentasi mading aku yaitu 6 materi yang sudah aku pelajari sebelumnya, yaitu ada Allah Tritunggal, manusia, dosa, keselamatan, iman, dan pertobatan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah mading aku, dan aku akan menjelaskan dari materi Allah Tritunggal terlebih dahulu. Allah Tritunggal adalah satu esensi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang peran-perannya ini sama setara dan tidak saling bertukar peran dan tidak bisa disamakan dengan ilustrasi duniawi, seperti contohnya mangga, yang dijelaskan memang terdiri dari kulit, biji, dan isinya. Ini ilustrasi yang salah karena merupakan misteri ilahi yang hanya bisa dipahami melalui iman kita sendiri sebagai orang yang percaya. Dan kedua ada materi manusia. Di dalam materi manusia ini, tujuan hidup manusia memang adalah memuliakan Tuhan dan menikmati kuasa dari Tuhan serta menggunakan bakat dan talenta kita untuk hal-hal yang baik dan memelihara bumi. Dan juga kita bisa memberkati sesama kita, dan sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, manusia memiliki nilai berharga. Serta manusia memang diciptakan untuk memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Atas hal itu kita harus memuliakan serta tetap menjadi manusia yang sangat dekat dengan Tuhan dan tetap berada di dalam lindungannya dan meneladani sikap-sikap Allah. Lalu ada materi dosa di sini. Pertama, dosa memang adalah kegagalan untuk mencapai tujuan Tuhan dan menyimpang dari kebenaran yang dapat menyebabkan putusnya hubungan dengan Tuhan. Serta sebagai manusia, kita berdosa pasti punya konsekuensinya tersendiri dan kita juga memiliki konsekuensi spiritual akan hal itu. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dapat memperoleh pengampunan dan keselamatan dari dosa dengan mengakuinya dan menerima konsekuensinya. Dan perlu kita ingat, kita hanya mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan pengakuan dosa yang benar pastinya, nggak cuma mengakuinya doang, tapi sejalan dengan kelakuan-kelakuan kita yang sudah mulai berubah, dan kita sudah mulai mengingat apa yang telah kita perbuat, apa dosa yang telah kita perbuat sebelumnya dan kita mengakuinya, dan kita tobat akan hal itu, manusia dapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Sehingga dosa memang membutuhkan pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Dan pastinya sebelum itu kita harus sadar dan kita harus mengakuinya terlebih dahulu. Dan ada materi kita, keselamatan. Pertama, keselamatan itu adalah anugerah dari Allah yang membebaskan manusia dari hukuman dosa dan memberi hidup kekal hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia membutuhkan keselamatan karena tadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Allah kita. Jadi, semua manusia pasti telah jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri, baik lewat perbuatan kita ataupun perbuatan-perbuatan baik yang menurut kita selama ini memang sudah cukup kita lakukan untuk mendapatkannya. Tetapi kenyataannya kita tidak cukup hanya dengan perbuatan baik saja. Dan setelah diselamatkan, iman kita pun harus tetap berbuat baik untuk hidup sesuai kehendaknya. Dan ada materi iman. Seperti yang kita tahu, iman adalah keyakinan teguh pada Tuhan. Meski iman tidak terlihat, tidak dirasakan, dan harus dilakukan dengan tindakan nyata. Iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya secara teori, tetapi melibatkan diri kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya
Hidup dalam iman pun berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya dan membiarkan Tuhan membentuk kita sendiri. Dan iman sendiri memang keyakinan kita sepenuhnya masing-masing pribadi kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, walaupun kita tidak dapat merasakannya, tapi ini harus dilakukan dengan tindakan nyata. Bahkan kita tahu iman sebesar biji sawi pun bisa memindahkan gunung. Itulah kekuatan iman yang sebenarnya dan yang harus kita tekuni dan kita yakini di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya dan kita membiarkan Tuhan untuk membentuk kita lewat iman yang telah kita teguhi. Lalu, di materi terakhir pertobatan ini, kita tahu semua kalau pertobatan sejati juga memang perlu banget perubahan hati yang mendalam, penyesalan yang mendalam, pengakuan dosa yang tulus dari dulu lubuk hati kita. Serta tidak hanya dengan penyesalan dan pengakuan saja, perubahan hati pun dilakukan, disertai dengan merubah hidup kita yang lebih baik lagi dengan meneladani Yesus Kristus. Dan pertobatan sejati juga harus melakukan pertobatan itu sepanjang hidup kita. Dan dalam iman, kita membangun hubungan yang lebih lagi kepada Tuhan. Dengan pertobatan, seseorang dapat mengalami pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Berikut adalah 6 materi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya presentasikan lewat mading saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam mengartikan segala macam. Sekiranya ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam video presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.